Apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Rio Oliver nih menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan seperti biasa ya, kami doakan semoga Anda kabarnya baik-baik saja dan sehat-sehat terus ya di rumah. Untuk hari ini kita mau ngobrol seputar topiknya adalah kesehatan mata kita. Dan kebetulan saya sudah mengundang ada perwakilan dari Rumah Sakit Mata Undaan Kota Surabaya. Nanti kalau Anda mungkin mau bertanya, mau sharing, boleh nggak masalah. Tapi di segmen yang kedua yang bisa di rumah ya. Tahukah Anda kalau zaman sekarang itu kan emang zamannya fashion ya. Jadi orang-orang tuh banyak banget yang berbondong-bondong untuk tampil lebih cantik atau tampil lebih enak dilihat mata. Nah, salah satunya adalah pemilihan pakaian dan juga kontak lens atau kalau biasanya itu Anda sering lihat beberapa orang-orang ya, nggak hanya cewek saja, tapi juga pria itu terkadang menggunakan kontak lens bukan untuk kebutuhan kesehatan mereka, tapi juga untuk kebutuhan estetik mereka atau kebutuhan ya penampilan mereka. Tapi sebenarnya kalau kita pakai kontak lens atau lensa kontak, terus mata kita sebenarnya nggak ada masalah nih. Kita juga nggak ada minus atau nggak ada plusnya, tapi kita pengen aja, kita mau pakai lensa kontak ya, biar tampil lebih keren, biar tampil lebih oke gitu kan ya. Sebenarnya boleh atau enggak? Nah, untuk pagi hari ini saya akan ngobrol dengan perwakilan dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Saya mau tanya, sebenarnya apa sih itu kontak lens atau lensa kontak? Dan sebenarnya boleh nggak kalau kita menggunakan bukan untuk keperluan kesehatan, tapi untuk kita pengen tampil bergaya gitu ya. Nah, hari ini sudah hadir ada Dr. Kitri Astuti, spesialis mata, dan beliau juga sudah datang dari tadi pagi, sudah ngobrol sama saya. Ternyata memang kita akan ngobrol tema yang menarik hari ini. Pagi dokter, apa kabar? Pagi. Sehat dok? Alhamdulillah. Dokter, kalau kita bicara seputar lensa kontak nih atau kontak lens ya dokter ya, itu sebenarnya udah ada sejak kapan sih dok? Udah lama atau sebenarnya ini hal yang baru dokter? Ya. Jadi kontak lens sendiri ini sebetulnya sudah dari awal abad 19 itu sudah lama, ada ya. Tapi pada waktu itu tujuannya memang murni untuk kesehatan. Jadi bukan untuk fashion. Dengan berjalannya waktu, akhirnya orang itu juga ingin tampil beda. Jadi bagaimana caranya merubah penampilan, tidak hanya dengan make up, tapi bagaimana kondisi mata itu bisa lebih cantik, lebih segar dan lebih menarik. Nah, mulai dikembangkan itu pada awal abad 20. Cuman pada waktu itu masih terbatas. Nah, sekarang dari awal tahun 70-an sudah mulai beberapa sudah mulai dikasih warna lah. Yang warnanya mulai awalnya cuman warna netral-netral aja, hitam, abu-abu. Nah, sekarang udah merah aja udah berani pakai. Iya. Kiranya ini kenapa matanya kok kayak gini ya? Sudahlah. Nah, sekarang apalagi jika zaman-zaman cosplay kayak begini, jadi matanya biar gimana sih caranya biar kelihatan kayak besar kayak matanya Barbie. Nah, akhirnya bentukan lensa kontak pun juga mengikuti mode. Betul. Nih ya, tadi di layar kaca sudah kita tampilkan nih macam-macam warnanya nih ya. Tapi kita bukan online shop ya, Beb. Jadi nggak ada keranjang kuning di sini ya. Anda nggak bisa check out ya. Tapi intinya bisa di rumah memang yang namanya kontak lens atau lensa kontak yang sudah diceritakan sama Dr. Kitri barusan itu udah lumayan lama ya, sekitar abad 19-an. Dan memang awalnya itu bukan untuk gaya-gayaan ya dokter ya. Memang untuk kebutuhan kesehatan lah seperti itu. Dokter, kalau kita yang kita pahami ya dokter ya, lensa kontak atau kontak lens itu cuman kayak ya ini cuman pengganti kacamata, sesimpel itu. Tapi sebenarnya kontak lens itu apa sih dok? Mungkin dokter boleh kasih penjelasan sama kita supaya kita tuh ngerti itu dok. Lensa kontak ini apa gitu? Jadi lensa kontak itu adalah lensa yang diposisikan di langsung nempel ke mata. Jadi terutama di daerah kornea atau kalau yang orang awam bilang ini yang item-itemnya ini loh. Nah, itulah namanya kornea. Nah, karena dia bentukannya mengikuti bentuk mata, jadi mereka kesannya seperti tidak pakai apa-apa, apalagi kalau yang warnanya bening. Nah, makanya untuk estetik kita kasih warna supaya dia lebih warnanya apakah mau coklat kah atau mau abu-abu, jadi matanya bisa kayak orang bule gitu ya. Nah, sekarang untuk lensa kontak yang estetik
yang pada umumnya diketahui oleh orang awam adalah memang untuk penampilan. Nah, tapi juga saja estetik yang untuk terapeutik seperti mereka-mereka yang karena sakit harus kehilangan bola mata atau yang karena infeksi yang cukup berat. Jadi supaya penampilannya tidak dalam tanda petik mengerikan. Karena kalau dia matanya kelihatan buruk kan orang, aduh ini kenapa sih ini orang ini iya, ya. Betul. Nah kalau kita bantu dengan lensa kontak yang estetik ini, dia akan lebih pede. Apalagi kalau dia masih muda, masih harus bekerja dan lain-lainnya. Jadi dia bisa lebih tampil percaya diri. Gitu. Nah, memang kalau kita lihat ya di rumah, lensa kontak ini kan kalau yang dipakai sama orang-orang ya atau netizen itu macam-macam nih. Ada yang warnanya itu memang hitam tapi lebih besar gitu kan. Maksudnya adalah jadi biar kelihatan mata itu kayak lebih bulat gitu ya dokter ya. Kan ada tuh lensa kontak yang memang warnanya hitam tapi dia itu lingkarannya lebih besar daripada hitamnya mata kita. Jadi betul. Kelihatan tuh kalau kita pas ngobrol atau pas kita di kamera gitu lebih kayak belok gitu matanya ya, lebih. Kayak matanya boneka. Nah itu dia. Tapi dokter Kitri kan dulu sebelum lensa kontak atau kontak lens itu booming dan menjadi hal yang biasa gitu ya seperti sekarang ini, kan kita kenal juga memang kontak lens atau lensa kontak itu sebagai pengganti kacamata dokter. Jadi ada orang yang mungkin pakai kacamata tuh malah kayak kelihatan orang aku nggak pede pakai kacamata, kayaknya aku tuh kayak orang culun gitu misalkan ya dok ya. Atau ada yang memang dia itu nggak suka pakai kacamata karena kalau pas nyetir atau apa suka ngeflare gitu biasanya. Jadi ada orang-orang yang mungkin lebih pilih oke, aku pakai lensa kontak aja. Nah dokter, lensa kontak atau kontak lens itu sebenarnya jenisnya ada apa aja dokter Kitri? Monggo dikasih tahu sama kita. Jadi pada basicnya lensa kontak itu dibagi atas dua. Jadi ada lensa kontak yang lunak, ada yang keras. Nah kalau untuk tujuan terapeutik, kedua hal ini memang ada manfaatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk lensa kontak yang lunak, mereka lebih untuk pemakaian daily dan lebih ke istilahnya ya kadang-kadang mereka tuh kan beli lensa kontak nggak langsung ke dokter mata ya, mereka langsung aja beli, gitu. Sok atau aja kadang malah cuma online datang modelnya kayak begini dah. Nah kalau lensa kontak yang lunak pemakaiannya atau adjustable-nya lebih mudah memang. Kalau lensa kontak yang keras, fully harus diperiksakan ke dokter mata karena ini memang spesifik dan harganya lebih mahal daripada yang lensa yang lunak. Justru malah yang lensa kontak yang keras itu lebih mahal ya dok ya? Lebih mahal karena memang dia lebih banyak keunggulannya. Cuman harus lebih dipertimbangkan pemakaiannya. Jadi kalau umpamanya just having fun untuk estetik aja sih lebih baik yang soft aja. Soft aja gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita ke toko gitu ya, ada lensa kontak yang tulisannya kadar airnya berapa gitu ya. Nah, kita juga sebenarnya nggak boleh asal ternyata kalau yang saya baca di beberapa berita gitu ya. Ada orang-orang tuh yang menganjurkan kalau kita beli lensa kontak itu sebenarnya tidak boleh asal-asal beli aja. Jadi kudu dilihat entah dari itu jenisnya, lalu kemudian juga dari berapa kecocokannya sama kita, lalu kemudian apakah pas kita pakai itu mata kita sering merah atau enggak. Karena kalau misalkan mata kita pas pakai lensa kontak tersebut sering sakit, sering merah, sebaiknya dihentikan Besti, jadi nggak boleh itu diteruskan. Dokter, sebelum kita jeda dan kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi dokter, lensa kontak sebenarnya dok, itu ada batas usia nggak sih dok pakainya? Jadi kalau misalkan untuk usia-usia yang masih muda sebaiknya pakai kacamata aja, atau mungkin lensa kontak tuh amannya yang umur-umur sekian cenah gitu, ada nggak sih dokter Kitri? Ya. Jadi kalau untuk lensa kontak sebetulnya semua usia, bahkan bayi pun bisa menggunakan lensa kontak asal sesuai dengan indikasinya. Ya. Jadi kalau yang pada umumnya bukannya teenager itu tidak bisa pakai, bisa asal dia bisa caranya masak, bisa caranya membersihkan, bisa caranya ngelepas. Ya, kalau memang dia umpamanya suatu ketika, ini mau tampil balet nih harus pakai kontak lens. Ya,
Kalau memang dia nggak bisa make dan lepas, ya orang tuanya yang harus bisa. Pasangkan. Iya, pasangkan. Jadi orang tuanya yang harus paham gimana caranya untuk merawat. Merawat itu seperti, ya itu tadi, gimana masangnya, perlakuannya, penyimpanannya, kemudian berapa lama harus dipakai, kemudian untuk anaknya sendiri juga harus paham, ini nggak boleh dikucek-kucek ya, ini kalau dikucek-kucek lepas, nanti malah gores, jadi penyakit malah. Itu dia, kita akan break sebentar ya, agak gimana gitu ya kalau misalnya kita nggak ngerti cara makainya tapi kita pengen pakai gitu kan. Nah seru sekali, saya sedang ngobrol sama Dr. Kitri Astuti untuk pagi hari ini. Kita akan break sebentar, nanti setelah jeda saya akan kembali untuk berbincang santai dengan beliau. Dan Anda kalau punya pertanyaan seputar mata, walaupun mungkin misalkan nggak persis ya sama tema kita pagi hari ini, nggak apa-apa, Anda boleh sampaikan silahkan. Nanti akan coba untuk teman-teman redaksi tampung pertanyaannya dan kita akan coba untuk jawab ya di segmen yang berikutnya. Nomor teleponnya cuma 1, jadi itu merupakan WhatsApp redaksi dari Jawa Pos TV. Kami akan segera kembali. Kita bersama dengan Dr. Kitri, pemirsa di rumah untuk pagi hari ini ngobrol ini seputar masalah lensa kontak ya atau kontak lens. Anda pernah pakai nggak kontak lens? Kalau pernah pakai, sharing dong sama kita, coba ceritain gimana pengalamannya ya. Karena jujur kita pengen tahu juga nih pendapat Anda atau juga cerita Anda, silahkan. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ya, di bawah tulisan tema kita. Jadi boleh difoto biar nggak lupa gitu ya. Tadi Dr. Kitri mengatakan kalau jenis-jenis kontak lens itu ada beberapa, tapi yang biasanya umum nih diketahui ada yang jenisnya itu agak keras atau yang jenisnya agak lunak atau agak soft gitu ya. Dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dr. Kitri, sebenarnya kalau kita nih kepengen pakai lensa kontak gitu ya atau kontak lens tuh seyogyanya pilih yang kayak gimana atau kita memang kudu kontrol ke dokter dulu ya, Dr. Kitri ya? Oke. Ya, yang betul sih memang harus ke dokter dulu. Tapi ya namanya anak-anak, kadang kan, coba masa sih aku nggak bisa. Iya. Yang penting kita harus tahu do and don'ts-nya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya kalau sekarang sih di Google, di YouTube udah banyak. Ya. Jadi supaya kita bisa tampil cantik dan cerdas, jadi jangan tampil cantik tapi asal, baca dulu. Banyak sih itu sebenarnya di Google sama YouTube sudah banyak semua. Yang penting satu, kebutuhannya apa. Kalau cuma untuk kosmetik aja, mau berapa jam dipakai. Kemudian mau tampilan yang seperti apa, dan mau berapa lama pakai. Yang jelas kalau untuk estetik, ya sesuaikan aja. Setelah acaranya selesai ya udah cepetan dilepas, jangan berlama-lama dipakai, itu yang jelas. Terus yang paling penting adalah menjaga kebersihan. Jangan sampai pada saat ngambil atau masang itu tangannya kotor. Nah itu benar-benar menimbulkan masalah dan musibah nantinya. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana menyimpan. Kalau dia itu sebetulnya jarang-jarang pakai, sebaiknya sudah pakai udah dibuang aja. Daripada nanti kira-kira beberapa hari atau berapa bulan dipakai lagi ternyata malah jadi masalah. Jadi kalau untuk cuman occasion atau kadang-kadang saja, sebaiknya setelah selesai pakai dibuang saja. Kecuali kalau dia mau daily pakai, nah bolehlah disimpan ya. Tapi disimpan pun juga harus ada kaidah-kaidahnya seperti bagaimana membersihkan lensanya, bagaimana membersihkan tempat penyimpanannya. Jadi hal-hal seperti itu harus disadari dulu. Jadi jangan gue mau cantik tapi nggak mau repot, nggak bisa itu. Jadi kalau mau cantik pasti repot. Berani membeli, berani bertanggung jawab gitu berani bertanggung jawab dan merawat. Merawatnya. Nah, itu dia. Ntar saya tanyakan juga nih sebenarnya enakan mana sih atau keunggulannya seperti apa? Pakai kontak lens atau kacamata? Terus ada nggak keadaan orang-orang tuh yang memang tidak diperbolehkan kalau pakai kontak lens? Ini ada pertanyaan yang masuk, Dr. Kitri, dari Kak Nina. Tapi oke, baik. Pagi dokter, ini tanya ya dokter ya. Pagi dokter, kedua mata saya minus dok.
-1 yang kiri dan yang kanan minus silinder. Kalau misalkan dengan keadaan demikian, apakah saya memang harusnya pakai kacamata saja atau boleh coba lensa kontak? Monggo silakan. Oke. Minus silinder tuh ada ya dok ya? Saya kira Ada. kalau silinder ya silinder aja. Iya, ada minus silinder. Jadi yang harus disadari dulu adalah satu, pekerjaannya apa, kemudian aktivitas sehari-harinya apa. Nah, kalau memang dia memang harus tampil, aku nggak boleh pakai kacamata nih, nanti nggak bisa kerja, maksudnya, atau nggak harus pakai lensa kontak, kalau enggak nanti aku nggak cantik. Nah, sebenarnya nggak masalah, bisa-bisa saja. Jadi kalau memang menginginkan minus silindernya itu dijadikan lensa kontak, bisa aja, nanti bisa dihitung. Oh, baik. Jadi ada pengukurannya sendiri, makanya kenapa kalau untuk kondisi yang spesifik seperti itu sebaiknya ke dokter mata dulu. Jadi Kak Nina boleh kalau misalkan kepengen coba untuk pakai kontak lens atau lensa kontak ya, kan tadi tuh Kak Nina yang sebelah kiri -1, yang sebelah kanan minusnya silinder. Nah kalau Kak Nina yang tadi bertanya, bisa nggak kalau pakai lensa kontak? Jawabannya bisa, cuman kan keadaannya kan spesifik ya dokter, itu diukur. Nah kalau yang untuk Kak Nina ini berarti lensa kontak yang ini ya dok, yang keras tadi ya? Atau bukan keras sih? Sebetulnya softline bisa. Oh, oke. Softline bisa, softline bisa. Dan mau softline yang bening, mau softline yang warna, disesuaikan dengan kondisi. Jadi nggak masalah. Kalau sekarang ini semuanya ada. Semuanya ada. Tinggal duitnya ada apa enggak? Asik. Ya pokoknya ada uang bisa lah ya gitu ya. Tapi dokter, ini juga aku mau bahas pertanyaan berikutnya. Oke, buat Kak Nina jawabannya adalah bisa. Tapi kan Kak Nina ini kan harus customize ya. Jadi seyogyanya mungkin boleh ke dokter mata dulu ya, Dokter Kitri ya. Oke, Dokter Kitri, sekarang saya pengen tanyain dok. Pemirsa di rumah juga mungkin kan beli lensa kontak atau soft lens atau kontak lens tuh asal beli aja. Tapi kan nggak tahu sebenarnya itu keunggulannya apa, terus kemudian plus minusnya apa gitu. Dokter boleh dibuka nggak sama kita gitu? Ya. Jadi ya sekarang karena semua itu serba online ya. Apa sih yang nggak ada di online? Cari jodoh aja. Aduh, ada loh. Bisa, makanya itu. Jadi satu, baca dulu kondisinya. Yang jelas expirednya kapan, kemudian kadar airnya berapa, kemudian dia jenis yang apa, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Nah, itu harus dibaca betul. Nah, sekarang setelah kita ngerti kondisi lensa kontaknya seperti apa, kembali lagi, kita mau yang untuk apa? Kalau untuk cuman ya untuk fashion aja, jangan lupa dilepas kalau sudah lebih dari 8 jam pemakaian. Oh, baru tahu saya. Ya, jadi memang ada beberapa orang 12 jam boleh. 8 jam boleh, 10 jam boleh. Tapi kalau saya, menurut pengalaman saya sebagai dokter mata, 10 jam itu sering menimbulkan masalah. Jadi kalau saya cut off-nya di 8. Karena seperti tangan itu kan juga butuh oksigen. Betul. Meskipun yang katanya softline to breathable lah, oksigennya kadarnya sekian-sekian lah, tetap jangan ambil resiko. Jadi kalau udah 8 jam udah lepas aja. Baik. Ini hal yang lumayan baru ya ilmunya. Jadi kalau misalkan pakai soft lens, lensa kontak lens ya, itu walaupun ditulisannya aman dipakai 10 jam, 12 jam. Ya ini kan memang mata kita kan nggak dijual di toko bebas gitu ya dok ya. Kudu dilindungi babe. Jadi memang sebisa mungkin ya 8 jam kalau udah lepas aja, biarkan istirahat dulu gitu ya, biar bernafas dulu. Ntar kalau mau pakai lagi ya monggo, tapi dikasih jarak juga gitu ya. Jarak, kemudian sebaiknya jangan berlebihan memakai. Artinya badan itu berilah waktu untuk adaptasi. Itu yang paling penting. Apalagi kalau mereka yang baru pertama kali pakai, terus belum, jangankan 8 jam, baru dipakai 4 jam aja udah, aduh ini rasanya udah rasa gatal sama. Jangan dipaksakan, akan boleh 8 jam, jangan. Ya udah kalau udah 4 jam nggak enak, lepas. Jadi jangan, ini boleh kok sampai 8 jam. Ya jangan cari masalah. Jangan dipaksa. Jadi apapun, apalagi kalau dia first beginner ya, maksudnya baru pertama kali pakai,
udah lepas aja, nanti next time dicoba lagi. Tapi pada saat mencoba lagi, sebaiknya pakai yang baru. Jangan yang kemarin bermasalah itu dipakai lagi. Oke, baik. Ada pertanyaan masuk berikutnya, ini dari seorang ibu. Dokter, tapi mohon izin, ini pertanyaannya tidak ada hubungan sama kontak lens, nggak masalah ya dokter ya? Dari Ibu Diah di Pasuruan ya, saya akan sapa Ibu Diah, thank you sudah gabung sama kami hari ini. Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya, dok, anak saya itu umurnya 15 tahun. Baru ketahuan kalau matanya minus kiri dan kanan. Untuk umur segitu dokter bisa diobati nggak ya dok nantinya? Atau ada terapi lain selain dengan kacamata? Karena anaknya tidak nyaman pakai kacamata. Kan biasanya memang ada orang-orang yang pas pakai kacamata mungkin enak gitu ya. Tapi kalau matanya minus juga susah. Gitu. Gimana dokter Kitri? Kalau untuk 15 tahun mestinya sudah bisa ya diajarin caranya pakai lensa kontak. Tapi memang harus ke dokter dulu, jangan langsung, udahlah pakai lensa kontak aja, beli ukuran sekian langsung dipakai, jangan. Karena teenager itu macam-macam, ruwet betul. Jadi dewasa enggak, anak-anak juga enggak. Dia pingin diakui bahwa aku nih orang loh, tapi kalau untuk pemakaian soft lens sebaiknya ketemu dokter mata dulu. Ya, bisa, tapi bukan berarti harus pakai kacamata. Sebentar, dilihat dulu. Dan kondisinya juga masing-masing ya, karena kalau mereka itu memang minusnya itu lebih dari 2, sebaiknya harus segera dikoreksi. Apapun itu, kacamata kah, kontak lens lah. Karena nanti kalau ditunda, khawatirnya saraf matanya yang bermasalah. Nah, kalau saraf mata sudah bermasalah, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Karena jadi kan halus banget saraf mata itu ya. Ya, harus dioptimalkan penglihatannya dengan cara apapun, kontak lens lah atau pakai kacamata, nggak apa-apa. Jadi tapi sebaiknya kalau memang mau pakai kontak lens ke dokter mata dulu ya Bu, jangan langsung beli dulu. Betul. Tapi yang ditanyakan sama Ibu Dia juga ini, tapi saya juga yakin ini nggak cuma Bu Dia aja mungkin yang tanya, mungkin juga netizen awam juga mungkin pengen bertanya, dok, kalau usia-usia masih segitu, ataupun mungkin usia-usia yang sudah 20-an ke atas dokter, lalu kemudian dia baru divonis ya dok ya, baru ketahuan entah matanya plus atau minus, itu bisa balik awal nggak sih dok? Misalkan kalau pakai kacamata sudah sedari dini gitu, kan harapannya kan katanya ada yang minusnya turun nih bagus gitu ya, atau kacamata kan sering ganti kan, maksudnya pasti akan diukur lagi gitu, gimana dokter Kitri? Jadi prinsipnya kalau ketemu dia itu minus pada usia anak-anak di bawah 6 tahun itu wajib pakai kacamata. Nah, apakah nantinya dia bisa pakai soft lens atau tidak, ya kita pantau lagi. Tapi pertama itu kacamata dulu. Nanti kacamata jalan, baru pakai kontak lens. Nah, apakah dia bisa lepas kacamata? Kembali ke ukurannya. Kalau ukurannya di bawah 1, mungkin masih bisa kita manipulasi dengan pengobatan, terapi, kemudian ada namanya terapi oklusi dan lain-lainnya. Bisa kita istilahnya nggak usah pakai kacamata, karena sebetulnya kalau minus 1/4 atau setengah tuh nggak wajib sih pakai kacamata. Tapi kalau dia di atas 1, jangan ditunda pakai. Nah, bagaimana caranya bisa bebas kacamata? Kembali lagi, anaknya di umur berapa? Kalau dia, ketahuan dia minusnya sekitar segitu di umur 20. Mau lasik, monggo. Mau di laser bisa. Tapi kalau di bawah umur 20 dan kondisi korneanya tidak bagus atau tidak memungkinkan, kacamata dulu. Nah, nanti sambil kita pantau, ya itu namanya di terapi ya. Bukan berarti, nanti bisa hilang nggak dok? Nah, tunggu dulu. Kalau dia itu minusnya memang besar, kita nggak bisa serta-merta, ini pakai kacamata sembuh, artinya nggak pakai kacamata, nggak bisa. Karena memang ada beberapa minus itu bawaan. Jadi kalau minus bawaan yang bisa kita upayakan supaya tidak berkacamata, kita manipulasi. Seperti apa manipulasinya? Tiap orang sendiri-sendiri. Oh, beda-beda. Iya, jadi untuk mereka yang minusnya besar, memang ada pilihan lasik, ada pilihan operasi. Operasi itu maksudnya lensanya ditanam. Nah, itu dia. Tapi juga semuanya harus kondisinya tidak ada kelainan selain kacamata. Betul. Ya, jadi ya memang
kita tidak bisa melepaskan genetik ya. Kalau Ya. memang keturunannya memang berkacamata, ya sudah mau gimana lagi. Tapi bagaimana caranya supaya tidak berkacamata? Nah ini nanti lain lagi ceritanya. Pokoknya intinya kita tuh harus mengoptimalkan dulu. Jadi betul. dioptimalkan dulu nih ya, pesan di rumah. Nggak masalah sih kalau Anda mungkin pengen coba-coba pakai lensa kontak, soft lens, kontak lens ya. Tapi yang jelas sebisanya itu mungkin urutan pertama coba untuk pakai kacamata dulu. Ya. Udah nyaman, udah enak, mau coba untuk beralih nggak masalah. Atau mungkin aku pengen coba untuk terapi yang lain nih, entah laser, LASIK dan sebagainya. Itu nanti akan menyusul gitu ya. Yang paling penting itu dioptimalkan dulu supaya enak. Wah ini kayaknya topik yang enak buat next episode nih ya. Tapi yang jelas saya bersama dengan Dr. Kitri pagi hari ini yang ngobrolnya udah kayak mama saya sendiri ya. Jadi enak penjelasannya. Kita akan break sebentar karena ada WhatsApp yang masuk dari redaksi. Tapi sengaja nggak saya baca dulu. Di segmen yang berikutnya ntar saya mau tanyakan gitu kan. Apa orang ada nggak yang tidak boleh atau adakah orang yang memang tidak memenuhi syarat dalam hal keadaan tertentu itu nggak bisa nih pakai lensa kontak. Kami akan segera kembali. Terima kasih banyak ya Anda masih ngobrol sama kami pemirsa di rumah, baik yang lewat WhatsApp atau juga Anda sedang lihat tayangan kami ya. Terima kasih karena Anda masih stay sama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Tema kita adalah lensa kontak atau soft lens atau kontak lens ya, bersama dengan Dr. Kitri Astuti. Beliau merupakan dokter spesialis mata yang sudah datang pagi hari ini. Nanti akan saya tanyakan jadwalnya beliau hari apa aja. Kalau mau ketemu sama beliau, mau konsultasi langsung ya di rumah sakit boleh. Ntar akan saya coba untuk tanyakan ke beliau ya. Tapi ada nggak sih Dokter Kitri kondisi netizen gitu ya, di mana netizen ini atau pemirsa di rumah itu memang termasuk golongan orang-orang yang tidak disarankan untuk pakai lensa kontak atau kontak lens. Itu ada nggak dokter? Ya, ada. Jadi yang jelas mereka yang punya bakat alergi berat, kemudian punya sindroma mata kering yang tidak bisa dikoreksi dengan pengobatan. Untuk mereka-mereka yang mohon maaf tidak bisa merawat dirinya atau tidak bisa menjaga kebersihan dirinya, itu sama sekali tidak boleh untuk pakai lensa kontak. Kemudian kalau indikasi relatif itu sebetulnya bisa aja pakai, tapi dengan catatan khusus adalah mereka-mereka dengan penderita diabetes. Kenapa? Karena diabetes itu seringnya matanya kering. Jadi kalau matanya kering, otomatis dia akan lebih beresiko untuk terjadi infeksi. Jadi bukan tidak boleh, boleh aja, cuman pengawasannya lebih ketat. Gitu. Jadi memang untuk kondisi-kondisi tertentu seperti yang punya sakit bawaan seperti diabetes ya, itu kan memang terkadang kondisi matanya rada berbeda juga dari orang yang tidak punya penyakit seperti diabetes gitu kan. Jadi memang ada keadaan di mana ya kudu cek dulu ya, nggak bisa sembarang-sembarang kita pakai gitu. Dan ada pertanyaan yang masuk lagi dari Ibu Utami. Pagi Bu Utami, saya akan coba tuh bacakan dulu ya. Assalamualaikum dokter, saya Ibu Utami. Dok, saya ini punya mata plus. Usia saya 59 tahun. Kata teman-teman saya dok, untuk mata plus itu resiko terjadi glukoma lebih besar. Benar atau benar demikian atau tidak ya dok? Monggo silakan. Jadi plus ini kalau dia plus untuk melihat jauh itu biasanya diameter bola matanya akan lebih kecil daripada orang normal. Jadi kalau diameter bola matanya itu kecil, resikonya sempit. Nah, kalau dia sempit, otomatis aliran cairan dalam bola mata itu akan lebih sulit. Nah, inilah yang menyebabkan risiko terjadi glaukoma. Nah, cuman yang harus dibedakan adalah apabila plusnya itu plus baca. Nah, kalau plus baca, tidak masalah, itu insya Allah sih tidak menimbulkan glaukoma. Yang masalah adalah bila dia plusnya adalah plus jauh.
Gitu. Kalau plus bacanya ya semua. Iya, Kalau sudah di atas 40 ya plus baca. Baik. Tapi kalau plusnya jauh, nah ini lain lagi ceritanya. Dan sebaiknya segera memeriksakan diri apabila memang ada plus jauh karena pengukuran tekanan bola mata itu penting kalau sudah di atas 40. Oh, berarti memang kalau misalkan Ibu Utami atau juga mungkin pemirsa di rumah yang lain yang barusan dengar gitu ya, coba saya rangkum sebentar. Jadi memang kalau misalkan mata itu plus, tapi yang plus jauh ya dokter ya, plus jauh. Bukan yang plus baca gitu kan. Jadi yang plus jauh itu memang ada resikonya untuk terjadi glukoma. Cuman memang kita nggak bisa ngejudge, oh pasti enggak, karena kan harus periksa dulu. Periksa lagi. Nah, makanya untuk umur-umur usia-usia 40 tahunan itu sebaiknya periksa tekanan bola mata ya, Dokter Kitri ya. Oke, jadi memang kalau Ibu Utami tadi itu bertanya demikian, berarti Ibu Utami sudah aware nih sama kesehatan matanya. Apalagi Ibu sudah makin sehat kan, umurnya udah 59 tahun. Kalau nggak pernah periksa tekan bola mata, itu monggo silakan. Sakit nggak dok? Kan judulnya periksa tekanan bola mata. Ini diapake gitu dokter. Jadi kalau di rumah sakit kita, pemeriksaan tekanan bola mata itu sistemnya dengan air puff. Air puff itu seperti ditiup. Jadi memang kaget aja sih, tapi sakitnya enggak. Ya. Baik. Berapa lama dok? Periksanya? Enggak sampai semenit. Iyalah. Cuma duduk, ditiup kanan kiri selesai. Ya wes, ayo nanti ketemu sama Dokter Kitri ya. Jadi pemirsa di rumah memang yang namanya kesehatan mata itu kan kadang-kadang kalau kita cek itu kan paling kita cek gula darah, cek kolesterol gitu ya. Cek jantung kita bagus apa enggak. Tapi pernah nggak Anda cek kesehatan mata Anda? Paling jarang ya. Anda apalagi yang ngerasa nggak ada apa-apa, nothing happen kok sama penglihatan saya ya. Mumpung masih nggak ada apa-apa, cek aja. Siapa tahu kalau misalkan ada potensi terjadi gangguan di kemudian hari, itu bisa diperkecil resikonya, Dokter Kitri ya. Kan lebih enak mencegah daripada mengobati ya. Oke, kita kembali ke tema ya. Untuk Anda yang punya pertanyaan lain, monggo nggak apa-apa disampaikan. Kami akan tampung di redaksi Jawa Pos TV. Dokter Kitri, boleh nggak dok kasih tips sama kita gitu? Kontak lens itu ada banyak. Soft lens, lensa kontak lens dijual di mall ya. Itu banyak, online shop itu banyak. Tapi dokter boleh kasih tips nggak? Pilih yang aman tuh yang kayak gimana? Atau pilih yang cocok sama kita yang seperti apa gitu dokter? Jadi kalau untuk pemilihan lensa kontak yang aman itu satu, dilihat kadar airnya. Sebetulnya kadar air itu nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Karena semakin tinggi kadar airnya dia akan menyerap air mata kita sendiri. Jadi sebetulnya malah lebih mudah menyebabkan mata kering. Itu satu. Jadi sebenarnya range aman itu ya di 30, nggak usah sampai 50 sebetulnya sudah enggak apa-apa kok ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, apabila setelah dicoba ada keluhan ganjel kah, berpasir kah, bahkan sampai merah, berair, sudah segera lepas. Berarti enggak cocok. Jadi kalau enggak cocok, jangan dipaksakan. Jadi saya tidak menyebut brand apapun ya, tapi yang penting adalah cocok itu kan tiap orang sendiri-sendiri. Jadi kalau tidak cocok, jangan dipaksakan. Mau diganti lebih baik. Dan memang kebersihan itu nomor satu. Jadi kalau bisa, kalau mau pakai soft lens, kuku telunjuk sama jempolnya jangan panjang. Karena itu nanti potensi untuk menggores soft lens-nya. Nah, jadi perawatannya juga harus lebih hati-hati, kemudian penyimpanannya juga sama, juga harus lebih hati-hati. Dan apabila terjadi yang tidak kita inginkan, setelah dilepas boleh ditetes pakai obat tetes yang dijual bebas. Tapi kalau setelah ditetes dengan obat tetes dijual bebas itu dalam 1-2 hari tidak ada perbaikan, jangan ditunda-tunda ke dokter mata. Karena ya itu tadi, pengobatan sendiri itu cuma bisa ditolerir dalam waktu 2 hari aja. Lebih 2 hari masih sakit, sudah ke dokter mata, sudah jangan diputusin sendiri, jangan ditunda. Nanti sembuh, jangan. Jadi sayangi mata Anda, karena kalau ingin cantik, yang pertama adalah sehat dulu. Iya benar. Percuma kalau kita cantik penampilannya, tapi mata kita mah
menderita jangan ya. Jadi ya. Dokter Kitri, ini ada pertanyaan yang bagus, dokter, dari Ibu Ayu. Ibu Ayu ini dia memang kirim pesan tuh panjang. Saya akan bacakan ya, Dokter Kitri ya. Selamat pagi Mas Rio dan dokter. Baik, ini nanti jawabannya setelah saya bacakan, kita jeda sebentar dok ya. Di kode sama teman-teman dari MCR. Dari Ibu Ayu nih bertanya. Selamat pagi Mas Rio dan Ibu dokter, saya umurnya 60 tahun, saya punya diabetes. Terkadang 125, tapi pernah paling tinggi sampai 160. Untuk tensi itu 110 dan terkadang 90. Untuk mata saya, kalau misalkan melihat nyaman-nyaman saja dokter. Tapi apakah jika saya punya keadaan diabetes dan tensi seperti itu, saya punya kemungkinan untuk katarak atau ke glukoma ya dokter. Dan batas amannya apakah diabetes yang sampai berapa untuk bisa menyebabkan katarak dan glukoma. Apakah ada hubungannya diabetes dengan katarak dan glukoma? Nanti pas iklan ya dokter Kitri ya. Ibu terima kasih Pak sudah ngobrol sama kami. Tapi kami akan jeda sebentar ya. Untuk jawabannya kami akan jawab di segmen yang berikutnya. Masih bersama kami dengan perwakilan dari Rumah Sakit Mata Undaan. Ada dokter Kitri di sini. Kami akan segera kembali. Untuk Ibu pertanyaannya akan dijawab ya. Cuman tadi waktu pas jeda iklan saya sempat ngobrol juga nih sama dokter bahwa dikatakan memang ada resiko lebih tinggi daripada orang-orang tidak punya penyakit penyerta seperti diabetes atau darah tinggi. Tapi kata kuncinya satu, nggak serta-merta orang yang kena diabetes, darah tinggi itu pasti akan kena gitu ya. Kuncinya adalah terkontrol. Nah apakah pemirsa di rumah dengan penyakit tersebut tuh memang terkontrol atau tidak. Cuman alhamdulillahnya tadi Ibu barusan ngasih penjelasan hasil-hasil cek-ceknya ya. Kata dokter Kitri, ya insya Allah ini tuh terkontrol. Jadi Ibu sudah rajin sepertinya ya untuk merawat dirinya. Tapi monggo Bu dokter silahkan bisa diperjelas Bu dokter Kitri silahkan. Ya, jadi alhamdulillah kondisinya sudah terkontrol baik. Tapi sebaiknya tetap periksa ke dokter mata dulu. Jadi periksa ke dokter mata itu satu untuk melihat, yaitu tadi mulai dari depan ke belakang ya, ada kataraknya atau tidak, ada glaukoma atau tidak, dan yang terpenting lagi adalah retina matanya atau saraf matanya. Sudahkah ada pembuluh darah baru akibat komplikasi dari diabetes? Nah, itu semua tidak akan berasa, tidak akan menimbulkan keluhan apabila kita tidak cek. Nah, sebaiknya Ibu kontrol ke dokter mata untuk pemeriksaan yang lebih lengkap ya. Jadi bukan berarti datang ke dokter mata itu sudah buram, jangan sampai, karena kalau sudah buram berarti sudah terlambat. Justru pada saat Ibu belum ada keluhan, ini adalah saat yang terbaik. Jadi seperti kita preventif mencegah, betul. Jadi kalau mencegah itu insya Allah nanti kualitas hidupnya akan lebih baik daripada sudah buram, sudah dituntun, baru datang ke dokter mata. Itu cilaka, itu sudah terlambat biasanya. Jadi untuk Ibu mumpung nggak ada kendala apa-apa gitu ya, periksa aja. Karena ternyata memang untuk yang sudah punya penyakit penyerta seperti itu, paling nggak tuh setahun sekali kudu harus gitu ya. Kalau yang memang orang tidak punya penyakit penyerta kan, ya paling nggak usia 40 tahun baru cek gitu ya. Tapi kalau sudah punya, setahun sekali bisa cek. Nah ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Widya. Ibu Widya ini pemirsa setia banget sama kita gitu ya. Ini pertanyaannya hampir mirip Bu Dokter Kitri, saya bacakan. Selamat pagi, saya Ibu Widya, usia udah 68 tahun nih dokter, di Surabaya Ibu Widya ini. Saya menderita diabetes sudah 5 tahun. Sebulan ini Bu Dokter, mata saya bagian luar sering terasa gatal. Terus seperti ada bayang-bayang hitam. Jika melihat ke kanan dan ke kiri itu bayangannya kecil.
itu apakah akibat diabetes saya, atau kalau dokter mendiagnosa saya kenapa ya? Monggo silahkan. Ya, jadi memang harus nanti Bu Widya paling enak ketemu sama dokter Kitty langsung. Cuman kan penasaran dok, mumpung di rumah pengen tahu gitu. Jadi semoga diabetesnya terkontrol ya. Kalau sudah 5 tahun diabetes, itu risiko terjadi retinopati diabetik itu sudah meningkat. Jadi sebaiknya memang ketemu dokter mata, itu satu ya. Kemudian yang dikeluhkan seperti kayak ada bayang-bayang hitam itu juga bisa karena faktor usia, bisa. Tapi juga tidak menyingkirkan karena diabetes. Ya, itu adalah salah satu tanda perdarahan saraf mata, tapi masih awal sekali. Nah, semoga sih jangan sampai yang seperti itu ya. Jadi sebaiknya Ibu segera ke dokter mata, Bu. Karena kalau hanya dari keluhan aja kita tidak bisa mendapatkan hasil yang paling valid. Yang jelas memang risiko sudah ada, diabetes sudah 5 tahun. Nah, itu mohon jangan ditunda lagi pemeriksaannya. Semoga hasilnya baik, semoga alias tidak ada apa-apa. Tapi dengan Ibu mengetahui kondisi Ibu saat ini seperti apa, nah itu akan mempersiapkan Ibu untuk lanjutannya seperti apa. Jadi harus pengobatannya matanya lanjut atau tidak. Nah yang jelas sekarang kan keluhannya sudah ada keluhan gatal. Betul. Nah keluhan gatal itu awal dari sindroma mata kering juga iya Bu. Jadi sebaiknya berobat saja. Ya, karena kan kadang-kadang tuh untuk usia-usia sudah senior ya Ibu ya, mungkin produksi air mata itu. Betul. Oh iya betul. Produksi air mata betul Saya sekali. takutnya salah ngomong lagi ya. Jadi produksi air mata tuh rada-rada berkurang daripada yang usia-usia masih muda-muda kayak Bu Dokter Kitty gitu ya. Jadi memang semua nggak apa-apa ya Bu Widya ya, tapi Bu Widya ditunggu sama Bu Dokter Kitty, diperiksakan gitu kan, paling nggak pencegahan lah ya. Ibu biar juga bisa tidurnya lebih tenang, nggak kepikiran apa-apa, mending coba diperiksakan saja. Oke, kita kembali ke tema kita untuk pagi hari ini ya. Dokter Kitty, lensa kontak tuh nggak hanya dibeli, dipakai, disimpan, tapi kan juga dirawat gitu ya. Apalagi tuh ada yang kalau yang cuma sekali pakai dalam jangka tuh one day pakai ya masalah buang ya. Tapi kan ada yang 3 bulan, 6 bulan. Nah itu tuh ngerawatnya, nyucinya gimana dokter? Ya, jadi satu yang jelas kita siapkan cuci tangan dulu dengan air mengalir dan sabun. Sebaiknya sabunnya tidak terlalu keras ya. Kemudian dikeringkan tangan kita sampai kering, baru kita membuka kontainernya atau tempat softline-nya ya. Nah, apabila ini kita prosesnya adalah menyimpan, jadi setelah kita pakai alias diambil dari mata, kemudian bersihkan pakai cairan pembersih. Jadi pada saat kita membeli kontak lens, jangan lupa beli cairan pembersih. Nah, cairan pembersih ini tujuannya untuk membersihkan deposit dari cairan air mata yang nempel di lensa kontak. Setelah itu di kontainernya atau tempat penyimpannya itu ada cairan untuk penyimpanan. Jadi kita harus punya itu juga. Nah, setelah itu baru kita masukkan setelah dibersihkan. Nah, pada saat pemakaian berikutnya, sama lagi, cuci tangan lagi. Terus ambil softline-nya dengan jari kita langsung. Gunakan bantalan tangan kita, jangan sampai kena kuku. Karena biar tidak tergores. Nah, pada waktu setelah diambil, bersihkan lagi pakai cairan pembersih. Setelah itu, bilas pakai cairan penyimpan. Kalau saya lebih baik pakai tetes air mata buatan. Karena itu nanti kan akan ditempelkan ke mata. Jadi biar tidak ada sisa residu cairan pembersihnya. Karena itu kalau ada residunya, perih banget itu. Jadi kalau saran saya terakhir sebelum ditempelkan ke mata, tetes pakai air mata buatan, baru kita pasangkan ke mata. Nah itu ritualnya. Nah sekarang untuk ritual kotak kontainernya. Nah kontak kontainer ini biasanya kan terbuat dari plastik. Jadi paling tidak 3 hari atau seminggu sekali itu harus direndam pakai air mendidih selama 3 menit. Tujuannya supaya apa-apa, Dok? 3 menit aja. Oh iya.
Jangan lebih dari 3 menit ya, nyunyut nanti. Ya, jadi tujuannya supaya steril. Nah, jadi setelah 3 menit, setelah itu kembali lagi dibilas pakai cairan pembersih, terakhir diisi pakai cairan untuk merendam ininya. Baik. Nah, dan kondisi kotak itu pun tidak bisa kita pastikan ini bisa sebulan 2 bulan, enggak. Ya tetap kita lihat kalau kondisinya memang sudah tidak layak pakai, jadi ganti. Jadi enggak boleh hemat-hemat ya kalau pakai lensa kontak ya. Jadi kalau sudah kelihatan ini udah jangan hemat di uang kontak lens daripada matanya malah infeksi. Betul. Jadi nggak usah nurutin ini buat berapa lama. Apalagi kan tadi kan ada yang masa pakainya bisa 12 jam. Ya jangan diturutin kalau memang Anda sudah ngerasa keganggu gitu ya. Agak sedikit memang butuh perhatian ekstra kalau kita pakai lensa kontak lens gitu kan. Tapi itu semua demi kebaikan. Kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali. Dokter, saya lihat waktunya tinggal sedikit dok segmennya ini. Tapi karena memang tadi banyak banget yang tanya sama Dokter Kitri ya. Pesan di rumah, sesuai dengan janji saya, mumpung belum berakhir acaranya, Dokter Kitri kalau praktek di Undaan itu hari apa aja? Saya hari Selasa jam 5 sampai 5 jam sore 8 ya? sore. Hari Sabtu jam 12 sampai jam 3. Oke, jadi ada hari Selasa jam 5 sore. Kalau Anda memang itu bisanya di jam setelah pulang kerja, berarti hari Selasa ya dokter ya. Karena hari Selasa Dokter Kitri itu sudah ada mulai jam 5 sore sampai jam berapa dok? Sampai jam 8. Sampai jam 8. Tapi kalau misalkan Anda mau yang weekend jam berapa dok tadi? Hari apa? Jam dok? 12. Jam hari 12. Sabtu. Hari Sabtu. Jadi hari Sabtu jam 12 siang. Itu nanti boleh ketemu sama Dokter Kitri. Nanti akan dibantu sama Dokter Kitri ya. Kira-kira Anda kalau mau cek atau mau periksa mata itu sebaiknya paling enggak Anda setahun sekali pernah periksa. Ada keluhan dan tidak itu sebaiknya diperiksakan. Apalagi buat Anda yang punya keturunan diabetes, ada keluarga yang mungkin juga punya darah tinggi, kan resiko ke kita nurunnya kan ini ya ada gitu ya potensinya. Jadi Anda cek aja mata Anda. Apalagi buat Anda yang nggak punya penyakit apa-apa dan sudah menginjak usia 40 tahunan, itu setidaknya pernah lah 1 tahun sekali untuk cek kesehatan mata Anda. Lebih baik itu mencegah daripada kita ngobati ya Dokter Kitri ya. Dok, masalah lensa kontak atau kontak lens, itu keluhan seperti apa atau mungkin kasus seperti apa yang Dokter Kitri sering temui di rumah sakit sehingga bisa jadi pelajaran nih buat saya, buat pemirsa di rumah, apa dokter? Yang sering itu adalah rasa ganjel ya. Nah, rasa ganjel ini sebetulnya memang adaptasi awal juga bisa. Jadi kalau adaptasi awal, dilepas. Tetap apapun kalau rasanya tidak nyaman dilepas dulu. Dilepas, kemudian diberi obat air mata pelembab, air mata buatan. Nah, kalau mau mencoba lagi buka yang baru itu kata kuncinya di situ. Gak boleh eman-eman. Iya, jadi memang boros kita tuh pakai lensa kontak, tapi demi biar mata kita tetap sehat. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian itu tadi, kalau ada merah, nah itu sudah pantang, lepas, enggak boleh. Dan gatal merah berair itu harus dilepas. Dan kontak lensnya harus dibuang. Dah itu kata kuncinya di situ aja. Pokoknya kata kuncinya tadi ya, nggak nyaman, ganjel, kok berair, merah, itu pokoknya paling nggak ganti itu ya. Ganti saja sudah. Dan kalau bisa perlu ganti
kotak penyimpannya harus diganti juga. Iya. Iya. Kita nggak pernah tahu ini iya, kan ya. dari mana kumannya. Betul sekali. Dokter Kitri, yang saya dengar-dengar nih dokter, justru kalau pakai lensa kontak lens tuh memicu mata kita itu jadi gampang kering, dokter. Itu benar atau salah, dokter? Iya, benar. Jadi bagaimanapun lensa kontak itu kan benda asing. Benda asing itu pasti oleh badan itu ada proses reject, itu ada. Dan mata kering itu adalah salah satu perlawanan dari mata kita sendiri. Nah, untuk mata kering penanganannya penetesan dengan air mata buatan itu penting. Cuman tetesnya itu harus dilihat. Obat tetesnya bisa dipakai pada saat pakai lensa kontak atau tidak. Itu harus dibaca dulu. Jadi kalau Anda beli obat air mata buatan, dilihat ini bisa dipakai untuk lensa kontak atau tidak. Kalau memang tidak bisa pada saat memakai lensa kontak, ya terpaksa pemakaiannya harus pada saat dilepas. Jadi bukan waktu pakai lensa kontak diteteskan. Itu. Nah, untuk mereka-mereka yang tidak berhasil dengan terapi tetes, ya terpaksa kita harus lakukan tindakan namanya laser. Laser itu memperbaiki kualitas kelenjar produksi air mata kita supaya kualitasnya membaik. Nah, ini kebetulan di Undaan kita juga baru ada alat lasernya, tapi ini memang sudah jalan terakhir ya. Tetap jalan pertama adalah pengobatan dulu. Jadi kalau pengobatan sudah mentok, sudah tidak bisa diinikan lagi, keluhannya masih belum membaik, ya terakhir baru kita lakukan laser itu. Pokoknya intinya dokter tuh nggak serta-merta pengen tindakan aja. Enggak. Tetap Jadi obat dulu. Tetap obat dulu. Kalau bisa diterapi. Pokoknya itu dioptimalkan gitu ya. Karena pengobatannya, bagaimana perawatannya, bagaimana merawat lensa kontaknya. Kalau dari itu saja, alhamdulillah sudah membaik dan dia memang harus rajin. Itu makanya orang pakai lensa kontak itu harus rajin, jangan males. Harus rajin sama harus bersihan ya, ya Dok. Harus bersihan, betul. Pemirsa di rumah, terima kasih banyak sudah ngobrol sama kami lewat WhatsApp atau juga sudah gabung lewat tayangan televisi ya. Jangan lupa sekarang siaran kami itu bisa ditangkap di mana saja di seluruh Indonesia. Anda bisa scan TV digital Anda. Lalu kemudian juga Anda bisa lewat streaming ya di www.jawapos.com/live. Itu kalau Anda lagi di jalan, lagi di mana gitu ya, nggak ada TV di sana, Anda pengen nonton TV boleh lewat streaming kami. Dan jangan lupa juga buat Anda yang pengen dapatkan berita terbaru, terpercaya, Anda juga boleh dapatkan di Jawa Pos Koran. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dokter Kitri, terima kasih sudah datang sama teman-teman dari Undaan. Udah bantu kita juga semuanya dan semoga Anda selalu sehat ya bisa di rumah ya. Dan tayangan kami itu juga bisa Anda saksikan siaran ulangnya di YouTube Jawa Pos TV. Jadi misalkan nih Anda nggak sempat dari awal lihatnya ya, nanti akan kami upload secara periodik dan tema-tema yang lainnya juga ada di sana. Saya terima kasih banyak, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.